Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya, ku percaya. Sebab Kau yang paling tahu dan paling mengerti seluruh kehidupanku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Kau selalu menepati janji-janji-Mu. Terjadilah seturut kehendak-Mu di dalam hidupku. Rancangan-Mu indah, penuh damai sejahtera bagiku. Oh yes, tak pernah gagal dan tak pernah
gagal. Itulah Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sebuah pujian yang indah yang ditulis oleh saudaraku terkasih Edward Chen. Ya, lagu ini diilhamkan oleh Roh Kudus di saat dia sedang mengalami satu tekanan yang cukup berat dalam hidupnya. Dia mengalami kekecewaan, kesedihan. Di saat dia mengharapkan seseorang yang dijadikan panutan, teladan, yang lebih senior untuk benar-benar jadi teladan dan panutan. Tapi ada satu realita di mana itu tidak terjadi dan itu membuat dia sedih dan dalam keadaan kecewa, tertekan. Di saat seperti itu dia mulai menaikkan pujian dan kata-kata ini yang keluar, yang mengalir dari hatinya yang pertama-tama yaitu bait pertamanya ya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Di saat dia kecewa, dia merasa bahwa semua jalan tertutup. Tapi ketika dia memandang kepada Tuhan, dia tahu Allah yang kita sembah itu Allah yang membuka jalan. Dan kalau Tuhan sudah berfirman, pasti dia akan melakukan seturut dengan apa yang difirmankannya. Beberapa waktu yang lalu saya dalam pembacaan firman Tuhan di kitab Kejadian sampai kepada satu kisah yaitu Abraham dan Sarah. Abraham udah tua loh, Sarah juga. Tapi mereka memperoleh satu janji di mana Sarah akan melahirkan seorang anak yang akan mewariskan seluruh harta Abraham dan itu akan menjadi keturunan yang hebat dan luar biasa. Ketika ketiga malaikat yang datang kepada Abraham menyatakan bahwa Sarah akan mengandung di tahun yang akan datang dan Sarah ketawa. Di situ ada perkataan bahwa bagi Tuhan tuh tidak ada yang mustahil. Dan tibalah di satu ayat di mana Tuhan mengingat Sarah dan dia mengingat janjinya kepada Sarah. Dan Tuhan membuat itu menjadi terjadi di dalam kehidupannya. Yang gak mungkin, yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Tuhan. Sarah mengandung dan melahirkan Ishak. Dan janji Tuhan digenapi sampai kepada Yesus Kristus Tuhan. Kerajaannya kekal sampai selama-lamanya. Wow. Mari. Kalau hari-hari ini ada yang merasa tertekan, merasa segala pintu tertutup, ingat Tuhan ialah Tuhan yang membuka jalan. Dan ketika dia berfirman, dia pasti membuatnya terjadi. Karena dia gak seperti manusia yang bisa lupa atau mengingkari janji. Tuhan ingat. Dan rancangannya itu indah dalam kehidupanmu dan di dalam kehidupanku. Kami sekeluarga juga mengalami bahwa kami memegang janji-janji Tuhan. Dan kami percaya satu hari itu pasti terjadi. Alangkah indahnya dalam kehidupan ini bahwa kita punya satu kepastian yang pasti. Nah ini dia, kepastian yang pasti. Bahwa itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Firman-Nya ya dan amin. Apapun yang terjadi, tetap pegang Yesus Kristus Tuhan. Tetap percaya kepada firman-Nya dan terus perkatakan itu di dalam kehidupan kita. Dan lihat, Tuhan gak pernah terlambat untuk menyatakan janji-janjinya tergenapi di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupanku. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Good morning, selamat pagi semuanya. Shalom jemaat. Sungguh hari yang baru, kita harus selalu
bersukacita. Amin. Ya, mari terus mulai hari kita bersama dengan Tuhan. Dan saya berdoa supaya setiap kita selalu memiliki jam-jam mesbah pribadi kita bersama dengan Tuhan. Karena saya mau berkata, mesbah kepada Tuhan, korban kepada Tuhan harus terus kita kerjakan. Amin. Nggak boleh bolong-bolong ya. Haleluya. Ya, memang morning devotion hanya Senin dan Kamis, tapi di luar itu tentunya saya percaya setiap jemaat Tuhan punya jam-jam disiplin membangun mesbah kepada Tuhan. Haleluya. Oke, saya sungguh bersyukur bahwa istri saya bisa melayani bersama-sama dengan kita. Terima kasih istriku tercinta. I love you full deh pokoknya. Puji nama Tuhan. Dan mari terus alami perjumpaan dengan Tuhan. Karena hanya perjumpaan dengan Tuhanlah yang bisa mengubahkan setiap kita. Amin. Haleluya. Ayo saja kita berdoa bersama-sama untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk waktu ini. Kembali Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami ada hari ini. Tuhan, biarkan sungguh-sungguh kesempatan ini kami pertanggungjawabkan, kami jaga sungguh-sungguh, dan kami mau terus melangkah di dalam jalannya Tuhan. Biarkan kesempatan yang ada ini membuat kami semakin bertumbuh, semakin berbuah, semakin bertanggung jawab kepada Tuhan dan juga kepada sesama kami. Kami bisa terus memperbaiki diri kami. Apa yang harus kami perbaiki, kami mau terus memperbaikinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati sepanjang hari ini dalam segala hal yang akan kami kerjakan. Engkau yang membuat kami menjadi berhasil dan pembelaan-Mu nyata atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, hari ini saya memberi sebuah tema Ebenezer. Ya. Mari kita baca dari 1 Samuel 7 ayat yang ke-12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saya percaya Ebenezer yang daripada Tuhan itu akan terus Tuhan berikan, sediakan sampai dengan saat ini. Apa yang Samuel katakan dalam ayat firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, itu adalah sebuah perjalanan panjang dari apa yang sudah Tuhan kerjakan kepada bangsa Israel. Jadi ucapannya Samuel itu nggak hanya sekedar ngucap, nggak hanya cuma sekedar ngomong, tapi dia mengerti, dia memahami, dia mengalami bagaimana perjalanan kehidupan bangsa Israel yang begitu luar biasa dari generasi kepada generasi. Itu sungguh-sungguh mengalami yang namanya Ebenezer yang daripada Tuhan. Sehingga ketika Samuel mengalami dan memahami itu, dia menaikkan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Wow. Saya cuma mau mengingatkan kepada setiap umat Tuhan hari ini, tetaplah terus bisa bersyukur. Engkau harus mampu bersyukur. Haleluya. Ini yang dialami oleh Samuel. Bagaimana dia melihat penyertaan Tuhan, bagaimana dia melihat karya Tuhan, bagaimana dia melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan kepada orang-orang Israel. Walaupun dia juga melihat ada generasi yang tegar tengkuk, tetapi dia tetap melihat ada kasih setia Tuhan. Ada selalu, kalau boleh saya katakan, keluputan yang Tuhan berikan kepada orang-orang Israel. Dan itu membuat dia bisa bersyukur. Amin. Saya mau mengingatkan kepada setiap kita bahwa
ucapan syukur tidak akan pernah merugikan kita. Tapi ucapan syukur justru akan apa? Memberikan keuntungan kepada setiap kita yang mau melakukannya. Pilihan ada di tanganmu. Kau mau rugi atau mau untung? Pasti mau untung kan? Banyaklah mengucap syukur. Dalam segala perkara banyaklah mengucap syukur. Nah, tema kita hari ini kan Ebenezer. Apa sih arti daripada Ebenezer? Arti daripada Ebenezer adalah batu pertolongan atau batu tanda pertolongan. Haleluya. Saya berdoa supaya setiap kita bisa berkata Ebenezer atas keluargaku, atas pelayananku, atas hidupku, atas pekerjaanku. Ebenezer, batu pertolongan atau tanda pertolongan Tuhan. Haleluya. Nah, saya mau mengatakan kepada setiap kita bahwa kalau kita belajar dalam kehidupan ini, kita belajar di dalam kita mempraktekkan firman Tuhan, ya, Ebenezer itu tidak terjadi ujuk-ujuk. Ya. Saya selalu mau berkata bahwa keselamatan diberikan Tuhan kepada kita itu dengan sebuah pengorbanan yang begitu luar biasa. Nggak ada pengorbanan seperti yang Yesus lakukan buat kita. Sehingga karena pengorbanan itu kita bisa diselamatkan. Karena pengorbanan itu juga kita bisa memanggil ya Aba, ya Bapa. Dan karena pengorbanan itu juga kita yang tadinya berdosa kita jadi diselamatkan. Dan karena pengorbanan itu juga kita yang tadinya budak, hamba dosa, kita menjadi putra putri daripada Sang Bapa, ahli waris daripada kerajaan sorga Allah. Karena apa? Pengorbanan. Amin. Ebenezer akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita mau memperhatikan beberapa hal penting yang Alkitab kita sudah mencatat. Saya akan bacakan Matius 18 ayat yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Jadi Ebenezer akan kita bisa alami dalam kehidupan kita apabila kita mau belajar untuk sepakat. Tanpa kesepakatan tidak akan ada kemuliaan. Tanpa kesepakatan tidak akan ada solusi. Karena semua akan berjalan sendiri-sendiri. Semua akan memakai caranya sendiri-sendiri. Semua akan memakai pikirannya sendiri-sendiri. Diperlukan apa? Kesepakatan. Wow. Kesepakatan ini berbicara kita punya kerinduan yang sama. Kita punya tujuan yang sama. Dan kita mau merendahkan hati bersama-sama untuk kita sepakat terhadap sesuatu yang sedang kita hadapi ataupun juga butuhkan. Itulah yang namanya sepakat. Amin. Suami istri harus belajar terus sepakat. Saya mau berkata bahwa ketika suami istri itu sepakat, itu akan menjadi sebuah pistol yang lengkap. Coba renungkan sungguh-sungguh. Sebuah pistol nggak akan bisa berfungsi dengan baik, yaitu untuk menembak kalau nggak ada pelurunya. Jadi saya mau mengatakan, ketika suami istri sepakat, engkau seperti sedang memegang pistol yang sangat kuat sekali, ya, dan di dalam itu ada peluru. Sehingga ketika engkau sepakat, engkau tembakkan itu peluru di dalam nama Yesus. Wow, itu akan membunuh, menghancurkan lawan-lawan musuh-musuhmu, ya. Kekhawatiranmu, apapun itu juga akan dibunuh di dalam nama Yesus. Tentunya ini bicara tentang di alam roh kita. Tetapi saya cuma mau mengingatkan bahwa
kesepakatan antara suami istri adalah sebuah harga mati yang selalu akan dilihat Tuhan. Suami istri, kau perlu sepakat untuk pendidikan anakmu, untuk masa depan anakmu. Suami istri, kau perlu sepakat untuk apa? Untuk bisa melayani Tuhan. Ada banyak hal dalam kehidupan rumah tangga yang memerlukan kesepakatan. Amin. Haleluya. Ya, dan saya mau mengatakan kepada setiap kita bahwa ketika kita sepakat, Ebenezer yang daripada Tuhan akan terjadi. Dengan cara seperti apa? Nggak tahu. Tapi Ebenezer pasti akan terjadi. Amin. Saya berdoa hari ini, biarkan setiap umat Tuhan engkau mengalami batu tanda pertolongan Tuhan dalam kehidupan. Haleluya. Kemudian yang kita harus perhatikan juga ya dalam hidup ini selain sepakat adalah apa? Kita lihat di dalam Matius 16 ayatnya yang ke-19. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Yang kedua, pastikan kau sudah pegang kunci. Amin. Ya. Bagaimana engkau bisa masuk ke rumah kalau engkau nggak punya kunci? Engkau bukan pencuri, bukan perampok. Engkau harus lewat pintu. Dan untuk masuk ke pintu engkau harus punya kunci. Kalau enggak engkau dobrak rusak, atau engkau perampok mungkin, bukan toh? Ketika kita mau masuk ke rumah kita harus punya kunci. Nah, Yesus tadi berkata, kepadamu kuberikan kunci. Nah, Yesus memberikan kita kunci untuk apa? Untuk kita bisa membuka dan untuk kita masuk. Nah, sekarang yang harus kita perhatikan, kuncinya siapa yang kita pegang? Kunci yang seperti apa yang kita harus miliki? Nah, ini menjadi penting. Ketika kita memegang kunci yang salah, ketika kita menggunakan kunci yang salah, maka kita bisa salah masuk. Yang ada bukan Ebenezer. Haleluya. Yang ada justru teriakan. Yang ada justru apa? Tangisan. Yang ada justru apa? Penyesalan. Tangisan bukan tangisan karena Tuhan ya, tapi tangisan karena apa? Melakukan kesalahan. Bahaya. Nah, firman Tuhan tadi berkata, kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Saya mau berkata, kunci di situ bicara tentang apa sih? Otoritas. Amin. Ya. Beranilah, belajarlah untuk menggunakan otoritas yang ada dalam dirimu. Engkau mungkin seorang ibu rumah tangga biasa. Engkau mungkin seorang pegawai biasa. Engkau mungkin hanya seorang pelayan Tuhan yang biasa mungkin. Tapi ingat, yang biasa itu gak akan mempengaruhi otoritas Tuhan datang kepadamu. Engkau mungkin orang biasa, tapi ketika hatimu tertuju kepada Tuhan, ketika engkau mengandalkan Tuhan, ketika engkau bersekutu dengan Tuhan, ketika engkau mengizinkan Tuhan bergerak sepenuh dalam kehidupanmu, maka saya mau berkata, ada kuasa di dalam dirimu. Ya. Firman Tuhan tadi berkata, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Ini bicara otoritas. Kunci bicara otoritas. Haleluya. Ya, kunci adalah otoritas yang Tuhan berikan kepadamu untuk engkau apa? Bertindak. Haleluya. Tuhan gak pernah suka kita malas-malasan. Ya, Tuhan gak pernah mau kita hanya diam tanpa kita gak berusaha apa-apa. Kita cuma berdoa, kemudian kita berharap tiba-tiba ada bunyi keras di atap rumah kita, terus tiba-tiba atap rumah kita jebol, kemudian ada uang 1 karung jatuh di depan kita. Enggak. Ya, saya percaya Tuhan itu mau kita rajin. Saya percaya Tuhan mau kita kerja keras. Tapi saya juga percaya Tuhan mau kita juga untuk menggunakan otoritas kuasa perkataan kita. Makanya dalam setiap hari katakan, Tuhan aku percaya hari ini aku pasti diberkati. Tuhan aku percaya hari ini aku akan ditolong. Tuhan aku percaya hari ini pasti aku akan mengalami penyediaan Tuhan. Tuhan aku percaya, katakan, otoritas itu gunakan, perkatakan. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Kalau engkau gak pernah mengatakan di bumi, ya sorga gak akan pernah melepaskan sesuatu yang kau harapkan. Itu.
Amin. Ya, engkau nggak pernah mengikat, kemudian kau minta sorga yang mengikat sendiri. Enggak, sorga, kerajaan sorga itu selalu menantikan engkau dulu. Engkau yang bertindak dulu, pasti akan backup. Haleluya. Siapa yang akan backup? Ya, kerajaan sorganya Tuhan yang akan membackup kita. Katakan amin. Haleluya. Kemudian yang berikutnya adalah apa? 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-7. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dari ayat firman Tuhan ini saya mau mengambil satu kata, bijaksana. Amin. Ebenezer akan terjadi ketika kita mau hidup bijaksana. Bagaimana kita menjalani hidup kita hari-hari ini? Sudahkah kita menjadi bijaksana? Saya percaya hikmat dan bijaksana itu satu paket, tidak akan bisa dipisahkan. Di saat kita mau merendahkan diri, kita mau terus dituntun oleh Roh Kudus, maka saya mau berkata, kita akan bisa menjadi orang yang berhikmat dan bijaksana. Bijaksanalah dalam engkau mengelola segala sesuatu. Bijaksanalah dalam engkau merawat tubuhmu. Bijaksanalah dalam engkau mempergunakan waktumu. Bijaksana, bijaksana, dan bijaksana. Orang yang bijaksana, dia selalu bisa mengutamakan yang utama daripada yang tidak utama. Orang yang bijaksana juga adalah orang yang selalu akan mengutamakan yang terpenting daripada yang penting. Haleluya. Mana yang utama, mana yang terpenting yang sedang kau hadapi hari-hari ini? Mintalah kebijaksanaan daripada Tuhan. Di pekerjaanmu kau perlu jadi bijaksana. Di rumah tanggamu kau perlu jadi bijaksana. Dalam engkau menjalani kehidupanmu ke depan, engkau harus menjadi bijaksana. Dan yang berikutnya, yang terakhir, saya harus mengatakan ini, ya, karena ini penting sekali. Maleakhi 3 ayat 8 sampai yang ke-10. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu engkau. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Saya cuma mau mengatakan Ebenezer akan terjadi kalau kita mau terus belajar taat, mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Mungkin kita sudah bosan, atau bahkan kita ada yang anti. Karena apa? Karena kalau bicara perpuluhan, kita anti, kita nggak mau kasih. Saya cuma mau katakan, jangan sampai karena ulah-ulah oknum-oknum tertentu yang ada membuat engkau anti akan firman Tuhan. Orang firman Tuhan sudah jelas kok. Kamu menipu aku dengan apa? Tidak mengembalikan perpuluhan. Ebenezer, pertolongan Tuhan, saya berdoa, itu terus engkau alami. Dan setialah dalam engkau mengembalikan perpuluhan. Jangan sampai karena ulah-ulah oknum-oknum yang gak bertanggung jawab, yang ada di gereja, yang ada dalam pelayanan, akhirnya membuat engkau, buat apa gua kasih perpuluhan? Toh nanti sudah. Kembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Toh kalau engkau kembalikan itu, engkau gak akan kekurangan, bukan? Haleluya. Haleluya. Ya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya belajar terus untuk saya mengembalikan perpuluhan saya kepada Tuhan. Saya mau berkata, saya mau bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak pernah saya kekurangan. Tidak pernah saya membuka tangan saya untuk meminta-minta. Saya percaya dan saya ngalami penyediaan Tuhan. Ebenezer yang daripada Tuhan. Saya cuma mau katakan, ketika kita mau taat, mengembalikan perpuluhan, maka itu adalah penggerak utama untuk Tuhan melimpahkan janjinya dan perlindungan. Saya berdoa, biarkan Ebenezer
terjadi. Saya berdoa sungguh-sungguh umat Tuhan, alamilah Ebenezer yang daripada Tuhan. Bapak, hamba berdoa hari ini, aku melepaskan yang terbaik. Ebenezer itu terjadi atas umat, dan umatmu mau terus dengan setia mempraktekkan firman-Mu. Berkati mereka sepanjang hari ini, luputkan mereka daripada yang jahat, dan bawa mereka kepada kemuliaan yang Engkau janjikan. Demi nama Yesus Kristus, aku melepaskan segala berkat yang terbaik. Yang sakit Kau sembuhkan, demi nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati semua.